Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime 86 Core kedua. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang, oke? Cerita berlanjut. Pasukan Nordlich diajukan sebagai pasukan terdepan untuk mengalahkan Morpho kepada Ernst Zimmermann. Tetapi Ernst merasa pesimis dengan kelima anggota tersebut untuk menembus pertahanan Legion. Namun Legend menjelaskan kalau mereka berlima adalah monster yang tergila-gila dengan perang. Terlihat betapa belagunya Republik Federal Giat bahwa mereka juga tidak mengasihani para 86. Wenzel kemudian mendatangi Ricardo di ruang kerjanya. Ricardo menjelaskan kalau para 86 itu tidak bisa lepas dari peperangan, walaupun diberikan sebesar apapun rasa peduli dan kasihan kepada mereka. Tetapi Wenzel menjelaskan kalau saat ini para 86 itu belum terbiasa menjalani kehidupan di negara federal Giat. Lalu Wenzel pun meminta izin kepadanya untuk mengendarai sebuah pesawat milik federal. Wenzel kemudian mengajak pasukan Nordlich dan Frederica turun ke bawah tanah untuk melihat wujud dari pesawat tersebut. Pesawat besar tersebut dinamai Nachzehrer yang merupakan prototipe pesawat ground evac yang mampu terbang dengan ketinggian hampir menyentuh tanah. Selain itu juga mampu mengantarkan mereka ke lokasi Morpho dalam waktu yang singkat. Selain itu Wenzel akan menjadi pilot pesawat tersebut. Di sisi lain, Frederica yang sedang asruk-asrukan dihampiri oleh Shin Nauzen bertanya soal balik ke kota. Tetapi karena Frederica begitu spesial, maka dia sebenarnya tidak perlu untuk ikut campur urusan yang dapat mengorbankan nyawa. Frederica ngotot ingin bertemu kesatrianya. Shin Nauzen pun tetap menyuruhnya untuk kembali ke kota. Selain itu, Frederica juga tidak ingin Shin berakhir nasibnya seperti Kiria Nauzen. 9 Oktober tahun bintang 2149, armada Reginleif disiapkan ke pesawat Nachzehrer. Shin Nauzen dan para pasukan Nordlich bersiap masuk ke Reginleif. Sebelum berangkat, Presiden Federal Ernst Zimmermann menghubungi melalui sambungan radio kepada pasukan Nordlich, memberikan pesan untuk menghancurkan Morpho. Selain itu, pesan prioritas utamanya adalah pulang dan kembali bersama-sama selamat dari pertempuran tersebut. Selain itu, Nachzehrer diluncurkan dan membawa pasukan Nordlich untuk bertempur. Di sisi lain, pasukan tentara federal lain juga menghadang pergerakan Legion. Wenzel menyadari para Legion menghadang mereka. Setelah itu, Wenzel menurunkan pasukan Nordlich di tengah peperangan itu. Seluruh petinggi federal dikejutkan dengan hilangnya Nachzehrer di radar. Kemudian mereka melihat di radar, mendapatkan kabar kalau eskadron Nordlich bergerak mendekati lokasi target. Pasukan Nordlich berjibaku melawan para pasukan Legion. Beberapa saat kemudian, Shin mengabarkan kalau di depan mereka ada Morpho yang nampaknya belum selesai diperbaiki. Mereka berlima pun menyerang Morpho tersebut. Tiba-tiba, Frederica menghubungi Shin Nauzen dan menyuruhnya untuk mundur. Rupanya, Morpho yang berada di kota tersebut hanyalah kamuflase dan pancingan semata. Morpho sesungguhnya yang berada di lokasi yang cukup jauh, lalu menyerang ke kota tersebut. Beberapa saat kemudian, sambungan antara eskadron Nordlich dengan markas komando terhubung kembali. Untungnya mereka semua masih selamat. Selain itu, Shin beserta anggota eskadron melanjutkan perjalanan sejauh 5 km untuk melawan Morpho sesungguhnya. Tetapi mereka mencoba menyerangnya dahulu dari jarak yang cukup jauh. Di sisi lain, Kiria Nauzen menyadari musuh yang mereka hadapi adalah Balaguer. Lalu No-Face menyuruhnya untuk mundur agar pasukan Long March menghadapi mereka. Di masa lalu terdapat scene di mana Kiria Nauzen selalu bersama dengan Frederica. Paginya, Shin dan pasukannya beristirahat di sebuah tempat dan menghubungi Willem
Selain itu, Willem memintanya untuk mundur. Tetapi Shin menjelaskan kalau mundur akan kesulitan menyerang Morpho dan bakal berakhir mati sia-sia. Di sisi lain, Willem menemui Wenzel dan di dalam sebuah box terdapat suara gaduh yang rupanya adalah Frederica datang menemui mereka. Teoto memarahinya. Frederica menjelaskan kalau dia juga mengkhawatirkan keadaan 86. Di sore itu, Willem mengabarkan kepada Ricardo tentang rencana para pasukan kerajaan dan aliansi yang akan ikut perang melawan Morpho. Selain itu, pasukan aliansi akan menyerang dengan menggunakan senjata anti-radar. Di sisi lain, Shin menyadari pergerakan para Legion. Shin mengobrol dengan Raiden Suga kalau pasukan federasi akan menyerang pada malam nanti. Lalu, Raiden Suga menyuruhnya untuk mengantar Frederica pulang dengan tujuan untuk masuk ke area pertahanan Legion tanpa ketahuan. Tetapi Shin menjelaskan sekalinya melakukan kontak dengan musuh akan tewas seketika. Kegilaan perang yang dimiliki Shin hampir terpancing dan membuat mereka terbunuh. Akan tetapi Shin malah menyuruh pasukan lainnya untuk mengantarkan Frederica pulang. Perkataan tersebut membuat Raiden Suga marah dan kesal. Raiden Suga mengatakan untuk terus selalu bersama dan jika tidak sanggup, beristirahat terlebih dahulu. Selain itu, Teoto, Anju, Kurena, dan Frederica memantau perdebatan panas mereka berdua. Teoto juga menyadari kalau perlakuan Shin makin aneh sejak itu. Di satu sisi, pasukannya terlalu bergantung kepadanya, namun Shin sudah berniat untuk meninggalkan mereka. Malamnya Ricardo dibangunkan oleh Willem, melaporkan hasil obrolannya dengan pasukan Nordlich soal teknologi Pararaid yang dimiliki Republik Rasis. Wenzel kemudian mendatangi tempat ngajedok para prajurit untuk mempersiapkan peperangan sebelum subuh. Pagi itu pasukan Nordlich bergegas pergi menuju Morpho. Sampai di sore hari mereka beristirahat dan melihat pemandangan yang seperti laut. Malamnya mereka tidur di sebuah reruntuhan. Frederica lalu menghampiri Shin yang sedang siaga. Dia pun memahami perasaan yang dimiliki oleh 86. Shin menjelaskan kalau Legion itu sebenarnya adalah arwah yang tidak menginginkan apapun. Selain itu, Frederica juga sangat takut membunuh Kiria Nauzen kesatrianya. Frederica juga mendukungnya sepenuhnya, meskipun Shin sudah tidak lagi memiliki tujuan hidup sebenarnya. Seluruh pasukan Nordlich bergerak menuju Morpho pada malam itu, serta membawa Frederica ke sana. Di perbukitan itu, mereka juga dikejar para Legion. Sampai akhirnya Legion yang berada di bawah mereka melakukan serangan. Anju Emma terperosok dari bukit itu, dan terpikirkan untuk melakukan split push menghalau Legion di area tersebut. Di sebuah reruntuhan kota itu, Teoto juga ikut melakukan split push menghalau Legion di area kota. Sedangkan Shin dan Raiden Suga melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Kiria Nauzen menyadari kalau musuh melakukan split push. Tiba-tiba Kiria menyerang pasukan Nordlich tersisa, membuat Frederica berteriak untuk menghindar. Kurena pun melakukan split. Tidak diduga, Kiria pun menyerangnya. Selain itu, dia juga menyerang Raiden Suga hingga Reginleif miliknya mengalami kerusakan. Vido kemudian membawa Frederica dan menguncinya atas perintah dari Shin Nauzen. Setelah itu, Shin berusaha melawan Baiwan dengan Kiria pada Morpho tersebut. Kiria berusaha menyerang Reginleif milik Shin, tetapi Shin berhasil menghindari dengan manuver cantik serta berusaha menyerangnya. Di sisi lain, Frederica memantau dengan kemampuan penerawangannya. Meriam yang ditembakkan Kiria pun meledak akibat kepanasan. Frederica pun akhirnya paham soal legenda titik nol yang digunakan Shin Nauzen setelah mengingatnya seperti yang dijelaskan oleh Eugene, yaitu kemampuan manuver cantik yang digunakannya. Frederica berteriak kepadanya agar tidak terlalu dekat dengan Kiria. Tetapi tiba-tiba datanglah Raiden Suga menyerangnya untuk menyelamatkan Shin. Satu peluru terakhir dari Shin, datanglah bantuan dari kerajaan dengan menembakkan peluru anti-radar yang menyerang Morpho.
Rudal yang lain pun datang dengan membakar unit Morpho tersebut. Sampai akhirnya Frederica menemui Kiria untuk berhenti menyerang. Dia pun lalu memancingnya dengan perencanaan bunuh diri. Shin pun mencoba menyerang Morpho dan menembakkan lokasi Kiria berada. Tetapi setelah itu, dalam hitungan mundur 10 detik, Morpho kemudian mengaktifkan self-destruction dan seketika itu meledak. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.